Dan janganlah engkau menganggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan jima saja. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Ada puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kadang mendatangkan pahala. Ada puasa yang menggugurkan kewajiban dan mendatangkan ganjaran pahala surga dari Allah. Dan ada puasa yang menggugurkan kewajiban dan mendapatkan pahala dan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi macam-macam puasa. Puasa nang hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Itu orang yang puasa hanya menahan diri daripada makan, minum, dan jima tadi. Ini kada makan, mulai sahur sampai maghrib, kada minum, kada bersetubuh. Lain pada itu diperbuatnya. Nah, ini puasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi kada dapat pahala ganjaran. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Artinya berapa banyak orang yang puasa yang ia tidak memperolehi daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Ada orang puasa kada dapat napa-napa, cuma dapat ganjaran lapar lawan haus. Maka kesempurnaan puasa itu bahwa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan, dan menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena orang yang mendengar orang lain mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang berkata. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat, kalau ia tidak mengingkari umpatan itu. Jadi orang menggibah, kita mendengari, sama dapat dosanya. Sama dapat dosanya. Nah, bedanya cuma tentang tobat. Kalau orang yang menggibah itu cuma orang yang menggibah itu tobatnya mesti 4. Pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti. Yang ketiga, janji tidak mengulang lagi. Yang keempat, minta halal. Nah, itu kalau orang yang menggibah. Kalau orang yang mendengar cukup 3. Menyesal, berhenti, janji kada mau ulang lagi, kada disuruh minta halal kepada yang digibah itu. Nah, itu untuk orang yang mendengar. Kalau dosa sama, cuma tobatnya lebih inting daripada orang yang langsung menggibah itu. Begitu pula hendaklah engkau jaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yubtirnas shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwatin wal yaminul kadhibah." Artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini menurut Imam Syafi'i. Ada menurut mazhab lain bukan hanya batal pahalanya, batal lawan puasa-puasanya, yaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat bagi laki-laki, bagi perempuan melihat pria lain dengan syahwat, dan sumpah palsu. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal, pahalanya yang batal. Tapi menurut mazhab lain, lawan puasa-puasanya batal, wajib mengqadha kenainya.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, innamas saumu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Artinya, hanya saja puasa itu perisai. Maka apabila seorang kamu berpuasa, maka jangan ia bercakap yang tidak baik, seperti bercakap perkara yang lucah, yang cerubu. Dan jangan ia membuat maksiat, dan jangan bertindak seperti orang jahil. Jangan berkelakuan kayak kelakuan orang jahil. Oleh karena itu, apabila ada orang lain coba memusuhinya atau memakinya, maka hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia puasa sunat, di hati dan di mulut kalau ia puasa wajib. Nah, apa nanti dikata bahwasanya aku ini berpuasa. Ada orang buai behual, ada orang buai bertengkar. Kalau kita sedang puasa sunat, ucapkan di hati kita, aku puasa. Artinya apa? Kada usah dilawani, dilayani. Kalau kita puasa wajib, ucapkan di hati dan di mulut, ana shaim, aku puasa. Nah, ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari kadar kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada makanan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan saja. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Biasa makan malam tuh sepiring aja, enggak ada puasa. Bila puasa 2 piring, membalas naim batang hari pengperai makan. Nah, itu ngarannya kada puasa, memindahkan waktu makan banajan itu makan tengah hari pindah ke malam. Maka tidak ada makna bagi puasamu. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu hanyalah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutku di waktu malam akan lebih berat lagi. Sedangkan tidak ada sembarang bekas tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Perutnya mun hibak lawan makanan yang halal itu sudah kada katuju Allah. Ada perkara-perkara halal tapi dibenci oleh Allah. Pertama talak. Tapi talak nang bukan dalam keadaan tertentu. Karena sudah kita ketahui talak itu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram sebagainya. Talak dalam keadaan umum itu halal tapi dibenci Allah. Yang kedua lagi yang dibenci Allah adalah kenyang. Nah, kenyang dibenci oleh Allah. Maka betapa pula halnya kalau perutmu itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Maginnya benci Allah. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga diri daripada melakukan atau mengerjakan atau mengatakan hal-hal yang diharamkan Allah selama kita berpuasa, ditambah lagi buka puasanya dengan makanan yang halal, maka puasa kita itu menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar sah, tapi mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kan puasa itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa itu agar bertakwa. Nah, kalau kita puasa tapi masih memandang yang haram, kalau kita puasa masih mendengari yang haram, kalau kita puasa masih berkata-kata yang haram, berarti kita ada puasa. Karena puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Nah, kita menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu. Supaya apa? Supaya jadi orang takwa. Jadi kalau puasa tapi masih melakukan yang haram, tujuan puasa itu kada tercapai. Oleh karena itu Allah kada memberi pahala. Hanya digugurkan kewajiban, kayak itu aja. Ganjarannya kada ada.